Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kembali lagi kita berjumpa dalam mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Nah, kita akan membahas tentang masalah ekonomi dan sistem pengaturan perekonomian. Nah, yang pertama di sini ada beberapa masalah pokok dalam perekonomian. Yang pertama adalah apakah barang dan jasa yang harus diproduksi. Nah, di sini perusahaan itu harus mengetahui barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh si konsumen. Nah, sehingga perusahaan bisa dapat memproduksi atau menyediakan kebutuhan dari konsumen itu tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana cara memproduksi barang dan jasa tersebut. Nah, di sini kita akan perusahaan akan memikirkan mekanisme dari pembuatan barang ya ataupun jasa itu tadi. Nah, sekarang ini sudah mulai adanya teknologi yang mempengaruhi dalam pembuatan suatu produk, baik itu jasa maupun itu barang ya. Jadi itu walaupun dengan ada teknologi ke modernisasi, tapi tradisional itu juga masih tetap ada. Nah, tetapi terkadang dalam pembuatan produksi itu tadi ternyata tidak diproduksi aja barang itu dengan menggunakan teknologi, tapi dalam memasarkan produk itu juga kita membutuhkan sekarang dan menggunakan teknologi yaitu dengan digitalisasi. Nah, untuk siapakah barang dan jasa tersebut diproduksi? Nah, jadi barang dan jasa tersebut dibuat, nah itu berdasarkan kebutuhan dari masing-masing konsumennya. Nah, jadi istilahnya di sini perusahaan harus mampu menyediakan produk itu ya berdasarkan kalangannya, baik dilihat dari ekonomi atas, menengah dan bawah. Kemudian juga dia melihat juga dari jenis kelamin dari produk yang dibuatnya serta kalangan usia ya itu orang dewasa, remaja ataupun balita. Nah, jadi harus tepat sasaran produk yang dibuat itu tadi. Nah, ada juga produk yang bisa digunakan oleh semua kalangan. Ada juga bisa dengan semua jenis kelamin. Nah, itu. Jadi perusahaan harus mengetahui produk yang dibuat itu ke siapa yang membutuhkannya. Nah, faktor-faktor produksi di sini melalui adanya input uang. Nah, uang ini digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, kalau kita bilang dulu tidak ada transaksi penjualan atau pembelian itu dengan menggunakan uang. Kalau dulu adalah barter ya, zaman dahulu dulu. Jadi istilahnya si petani membutuhkan ikan, nah si nelayan membutuhkan beras. Jadi mereka membarter masing-masing produk yang mereka miliki dan sehingga mereka bisa memiliki keinginan mereka itu tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah tenaga kerja, tanah dan modal. Nah, inilah yang merupakan faktor dari produksi tadi. Nah, batas kemungkinan produksi di sini kalau kita lihat ya pada grafiknya adalah dia kombinasi keluaran yang mungkin dapat diproduksi oleh perekonomian. Nah, di sini dipengaruhi oleh adanya faktor produksi dan ditambah dengan teknologi produksi yang tersedia. Nah, kalau kita lihat di sini batas kemungkinan ya, kita lihat ada jumlah produksi komputer. Nah, kemudian di sini ada jumlah produksi mobil. Nah, kita lihat pada yang pertama ya di B ya bahwa ternyata lebih banyak membutuhkan produksi komputer daripada mobil. Nah, selanjutnya di titik A ternyata masih juga bahwa jumlah produksi komputer itu lebih tinggi dibanding dengan mobil. Nah, selanjutnya malah jumlah produksi komputer sangat dibutuhkan dibanding dengan jumlah produksi mobilnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya bahwa di sini bahwa nah ini merupakan adalah batas kemungkinan dalam produksi. Nah, jadi istilahnya di sini kita melihat batas-batas dalam memproduksi bahwa ternyata lebih banyak orang membutuhkan komputer dibanding dengan mobil. Kenapa? Karena komputer sekarang bahwa suatu pekerjaan itu baik orang bekerja walaupun sekolah ya itu membutuhkan komputer.
ya sudah menggunakan teknologi. Nah, kemudian sedangkan mobil mereka menguranginya. Kenapa? Karena istilahnya kapasitas mobil itu, satu mobil itu bisa dinaiki oleh 7 orang atau 8 orang gitu. Jadi istilahnya memperkecil produksi mobil ya, supaya istilahnya tujuannya perusahaan juga tidak mengalami kerugian. Nah, konsep yang digambarkan dalam batas kemungkinan produksi di sini adalah efisiensi. Nah, efisiensi dalam membuat suatu produk. Nah, kemudian trade off-nya, perdagangannya, kemudian ada biaya opportunity, biaya kesempatan, dan kemudian adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita lihat, nah di sini, nah contoh dari batas produksi, nah terjadi peningkatan kembali permintaan produksi komputer, nah tetapi jumlah mobil itu tetap. Nah, berarti di sini menunjukkan bahwa produksi komputer itu setiap tahun mengalami peningkatan. Nah, jadi karena ada kebutuhan masyarakat yang meningkat tentang komputer, maka perusahaan akan membuat komputer itu. Nah, contoh lagi di sini adalah ada 2 barang ekonomi, yaitu senjata dan mentega. Nah, kita lihat di sini ada posisi dari A, B, C, D, E, dan F. Jadi masing-masing berbeda. Si A dia lebih membutuhkan istilahnya senjata, sedangkan si B dia masih membutuhkan barter, senjata masih lebih tinggi. Kemudian si C dia bertambah ya istilahnya sedikit, masih 2, senjata juga masih lebih tinggi. Kemudian D dia juga ada juga membutuhkan barter ya, tapi lebih tinggi lagi dengan senjata guns ya. Kemudian yang E, nah di sini dia agak beda sedikit antara mentega dengan istilahnya senjata ya, antara 4 dan 5. Sedangkan si F dia lebih membutuhkan barter daripada ya mentega daripada senjata. Nah, kalau kita lihat ini grafik dari ini ya, 6 kemungkinan produksi tadi. Ini grafiknya. Nah, oke, baik, kita lanjut di sistem perekonomian. Di sini yang pertama jenisnya adalah sistem pasar bebas atau let spread atau sistem ekonomi yang ideal. Nah, ciri-ciri dari sistem pasar bebas itu pertama adalah kebebasan penuh di dalam kegiatan ekonomi. Nah, jadi di sini bahwa kegiatan ekonomi baik penjual dan si pembeli ya itu melakukan transaksi berdasarkan kondisi dari pasarnya. Jadi makanya di sini pembeli itu adalah raja. Nah, tapi dia juga sini menggunakan faktor produksi itu tetap secara efisiensi. Nah, kemudian yang kalau kita lihat di sini adanya corak daya beli dalam masyarakat. Nah, jadi ini hampir mirip dengan masih dengan adanya budaya ya, budaya dari masing-masing masyarakat itu tadi, seperti itu. Nah, kedua yaitu adalah sistem ekonomi campuran. Nah, ekonomi campuran ini yaitu dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah, tetapi masyarakat masih mempunyai kebebasan yang cukup luas dalam menentukan kegiatan ekonomi tadi ya. Nah, jadi 3 bentuk campur tangan pemerintah yaitu adalah peraturan. Nah, peraturan di sini adalah mengawasi kegiatan ekonomi tadi sehingga kegiatan ekonomi itu bisa berjalan sesuai dengan wajarnya. Ya, salah satu adalah price dalam menentukan harga produk tadi supaya si pasar ya tidak sembarang, tidak sewena-wena dalam menentukan harga tadi. Karena ini akan mempengaruhi dari income masyarakat untuk memenuhi konsumsinya. Nah, yang ketiga adalah secara langsung melakukan kegiatan ekonomi, ini benar. Kemudian di sini adanya kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskalnya adalah identik dengan pajak dan pengeluaran pemerintah. Nah, kemudian kedua adalah kebijakan moneter. Di sini berhubungan dengan literasi dari keuangan. Nah, jadi tujuannya di sini adalah dengan adanya ekonomi campur ikut campur tangan pemerintah di sini, pemerintah juga dengan kegiatan ekonomi ini dapat menstabilkan yang salah satunya adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam perekonomian di negara itu. Nah, apalagi yang
sering terjadi adalah inflasi. Jadi pemerintah harus bisa menghandle inflasi agar tidak terjadi hiperinflasi tadi. Karena kalau udah hiperinflasi itu negara sudah dalam keadaan istilah kita bilang harga semakin tinggi, sedangkan pendapatan itu menurun. Jadi akhirnya masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Oke, nah kemudian yang ketiga adalah sistem ekonomi perencanaan pusat. Nah itu ciri-cirinya di sini adalah sistem ekonomi yang kegiatan ekonomi diatur oleh mekanisme pasar, tapi selalu menimbulkan pengangguran dan ketidakadilan. Nah di sini, jadi istilahnya ini hanya terpusat, hanya orang-orang tertentu saja, menyebabkan di sini tidak adanya pemerataan. Jadi istilahnya bahasanya hanya orang-orang tertentu yang bisa ikut andil dalam kegiatan ekonomi ini. Nah, sehingga terjadilah istilahnya pengangguran dari istilahnya tenaga kerja yang harusnya produktif menjadi akhirnya tidak produktif. Nah, yang kedua adalah menghapus masalah yaitu negara sosialisme komunis, yaitu berkeyakinan kebebasan masyarakat menentukan jenis barang yang dihasilkan dan bagaimana cara memproduksi barang diserahkan kepada perencanaan pemerintah. Nah, jadi di sini tidak ada kebebasan ekonomi yang dilakukan, nah menyebabkan di sini masih istilahnya diatur oleh pemerintah gitu. Jadi mana barang yang harus dijual itu harus ada izin dari pemerintah. Boleh sebenarnya, tapi kalau sebenarnya ternyata kebutuhan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tapi pemerintah tidak bisa memenuhinya, ya kalau bisa itu membuat akhirnya kemajuan dari negara itu ya kurang berkembang, ya. Kemudian ketiga adalah pemerintah dapat menjalankan fungsi tersebut lebih efisien daripada sistem pasar bebas. Nah, jadi di sini istilahnya pasarnya itu dikendalikan oleh pemerintah tadi, tapi ini membuat tapi 100%. Nah, jadi masyarakat tidak andil dalam kegiatan ekonomi ini tadi. Nah, itu yang membedakan di sistem ekonomi perencanaan terpusat. Oke, baik, ini silakan ada suatu kasus jika ingin melatih ya tentang topik masalah ekonomi dan sistem pengaturan. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih ya. Sekian dari saya tentang topik masalah ekonomi dan sistem pengaturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.